Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Ruby Herman. Jadi merupakan founder juga. Kita bertiga, ada saya, Ruby Herman, Mario Agustian, dan Elvi Angelina. Apa itu Marvi? Oke, saya akan share sedikit tentang Marvi. Buat teman-teman semua, sekali lagi, welcome. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Belum. Udah, Pak. Udah ya, Pak ya? Hilang lagi, bro. Hilang lagi ya? Oke. Sudah sekarang mungkin? Belum. Belum juga. Oke, baik. Jadi kita mau sambil saya jelaskan. Udah ya? Udah. Apa itu Marvi PHK? Saya belum muncul ya. Belum muncul ya? Oke. Oke, banyak sekali orang yang kena PHK gitu ya. Realitanya banyak sekali. Oke, apakah sudah muncul? Sudah. Sudah ya, banyak sekali orang-orang kena PHK. PowerPoint-nya, Pak ya? Yes, PowerPoint. Sudah muncul ya, Pak ya? Maaf ya. Sudah. Oke, dari banyak yang kena PHK ini artinya ya banyak sekali orang kehilangan pekerjaan kan, dan ya mereka harus cari peluang nih apa. Makanya kolaborasilah kami. Saya di bidang properti, saya punya tim pasukan properti dan jualannya saat pandemi juga dahsyat banget karena kita tahu pola-polanya. Kemudian juga Bu Elvi, dia juga punya bisnis juga, event organizer dan juga seorang pembicara juga ya. Kemudian juga Pak Mario di finansialku.com. Yes, akhirnya kita bertiga kita kolaborasi apa sih visinya membuka peluang usaha, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara digital. Mau nggak mau, semuanya larinya ke digital. Realitanya ini yang terjadi, ya. Visi kita itu, lalu misi kita yaitu bagaimana membuka peluang usaha bagi teman-teman yang ingin memulai usaha tanpa modal. Bisa bilang tanpa modal ya karena kita coba untuk dari apa yang ada, mungkin dari medsos, dari yang lain kita akan coba edukasi dan melatih khususnya gimana sih cara jualan secara digital. Ya, kalau saya punya pengalaman jualan di YouTube, Pak, lewat YouTube gitu loh. Dan hasilnya wow banget gitu loh. Wow banget bisa terobos ke internasional bahkan, nasional bahkan internasional. Jadi saya akan sharing juga gitu nantinya dan juga Mario, Elvi dan lainnya. Nah, benefit apa sih? Ya pasti ya income. Kedua mentoring, and then networking dan juga bagaimana apresiasi ya dan award. Kalau saya sudah terapkan pola-pola ini di offline, di properti, hampir setiap tahun 2-4 kali saya ngajak tim saya apresiasi gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, mungkin nanti kalau nggak ke luar negeri, nanti kita ada punya pola. Oke, nah ini kalau sekilas tentang Marvi. Nah, mungkin Bro Mario akan mungkin sharing juga, Bro Mario. Oke, kalau terima kasih teman-teman yang sudah pada join. Ini harusnya banyak yang lihat 120 member, tapi baru masuk 16, nggak apa-apa. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan investasi waktunya bersama Temu Reseller malam ini. Nah, Marvi sendiri itu diinisiasi kita bertiga karena kita masing-masing sebenarnya punya produk dan jualan dan network sebenarnya. Nah, maka dari itu Bro Robi atau Bu Elvi kita ngobrol waktu itu, kenapa nggak kita gabungin aja network kita? Karena jadi impact yang gede, dan kita ngelihat juga tren teman-teman kita mungkin di PHK, jadi entrepreneur baru itu kan juga nggak mudah ya, bisa dibilangin. Harus punya produk, harus punya jaringan, harus punya masa juga, marketnya di mana, terus juga belum lagi soft skill-nya. Nah, itu yang kita lihat dan kita pelajarin, ya kita bikin Marvi ini sebagai, jadi teman-teman masuknya pun tanpa modal, siapapun bisa masuk asal komit gitu loh. Nanti kegiatannya kurang lebih, setelah Temu Reseller malam ini, kita akan memisahkan grupnya ini, dan 120 orang itu kita pisahkan untuk grup yang kita memang pisahkan per produk. Nanti Pak Haryanto Kandani X Marvi, nanti kita bikinin grup sendiri supaya apa? Supaya kita bisa bantu teman-teman push
produk dan jasa yang dikeluarkan. Jadi kayak kemarin itu YouCoach, setelah kita temu reseller sama YouCoach dari kemarin itu 80, kurang lebih ada 20 yang join di grup YouCoach. Nah, nanti di situ kita fokus nanti grup Pak Haryanto Kandani ini kita fokus bantuin teman-teman mulai dari sales kitnya, sales tools-nya, sampai teman-teman merasa kayaknya kurang pas nih copywriting kita. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan Bu Elvi atau Ruby kalau misalkan mau ngomong di YouTube gitu. Nah, nanti Bro Ruby bisa bantu, ataupun saya misalkan teman-teman mau gimana sih cara ngobrol sama orang, nawarin, kasih solusi. Karena kan Pak Haryanto Kandani sudah menyiapkan nih 2 kelas yang menurut saya sih sangat membantu, apalagi kondisi pandemi ini. Baik itu untuk ibu rumah tangga, baik itu untuk profesional, baik itu seseorang nanti yang memulai usaha lagi. Nah, ini kita juga pilih partner kita nggak sembarangan juga, gitu. Bahasa Medannya itu nggak kaleng-kaleng lah Bu Elvi. Nggak kaleng-kaleng. Jadi kita record nih, kita share juga nanti di grup supaya apa? Nanti teman-teman bisa cek lagi nanti apa yang kita ngomongin sama nanti selama perjalanan, supaya kita nanti clear gitu loh maksud dan tujuan dengan visi misi kita Marvi pertama itu. Kurang lebih itu. Welcome to the club. Semoga teman-teman bisa banyak belajar, banyak ketemu orang baru, dan jangan lupa nanti mendaftarkan diri di form yang sudah kita siapkan untuk apa ya, nanti lagi-lagi larinya untuk benefit teman sendiri. Nah, untuk Pak Haryanto Kandani, terima kasih sudah mau berpartner dengan Marvi, nanti dilanjutkan oleh Bu Elvi Lina. Thank you teman-teman. Oke, thank you Bro Ruby, thank you Bro Mario. Hari ini adalah hari kita temu reseller, mempertemukan antara supplier dengan reseller. Nah, jadi di sini partner kita yang sudah hadir ada Coach Haryanto Kandani. Siapakah beliau? Beliau dikenal sebagai seorang achievement motivator yang sudah membantu begitu banyaknya orang untuk meningkatkan pencapaian dirinya dengan menekankan perubahan mindset serta karakter. Saya sendiri juga sudah pernah ikut kelasnya beliau. Kelas beliau memang benar-benar kelas yang berkualitas. Jadi sama seperti yang Bro Mario katakan tadi, bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi memang kelas yang bagus banget, dan kita juga melihat ini ada peluang yang sangat bagus di sini ya. Makanya kita mengajak beliau untuk mari kita bareng-bareng untuk membagikan peluang yang bagus ini kepada teman-teman. Oke, jadi supaya kita bisa kenal lebih dekat dengan beliau, mari kita sama menonton video profil beliau. Silakan, Coach. Oke, Bro Ruby bisa bantu saya jadi co-host supaya bisa share screen? Siap, udah. Oke, thank you. Oke, saya share screen ya. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, atau tidak, dunia kita sedang berubah. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star,
Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Oke, senang Haryanto sekali berjumpa dengan Kandani. semuanya. Selamat malam, apa kabar ya? Kalau saya bisa lihat semangatnya, bisa lambaikan tangannya semuanya, yang semangat ya. Kalau tidak keberatan bisa dinyalakan videonya yang lain biar bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Saya percaya ini momen yang luar biasa buat kita semuanya tentunya, sehingga kita bisa punya pencapaian yang luar biasa bersama tentunya. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman, senang sekali diajak kerjasama dengan tim Pak Ruby, Pak Mario, Bu Elvi, semuanya, dan mungkin ada baiknya saya berbagi sedikit ilmu sales dan apa sih produk yang kami lakukan selama ini. Jadi sebagai gambaran, saya belasan tahun ini banyak sekali melatih banyak orang sales, marketing ya, dari network marketing, insurance, property, otomotif, BUMN, kementerian, dan macam-macam ya. Dan juga melatih para leader. Jadi kebanyakan saya lakukan untuk in-house training dan public training. Jadi itu program kami. In-house training kami lakukan untuk perusahaan-perusahaan, dan public training kami lakukan rutin setiap bulan. Nah itu dasarnya ya. Jadi public training kami ini biasanya kami buat setiap bulan di hotel berbintang. Dan program paling murah itu 2 juta per orang, itu yang 1 hari training. Yang 2 hari training 3,5 juta, dan yang 3 hari training itu 15 juta per orang ya. Itu offline. Itu offline. Jadi kami sudah buat kadang-kadang 1 tahun kami booking sampai 90 hari di hotel ya, karena banyak sekali program dan orang-orang datang dari luar kota. Kami punya banyak program, ada public speaking training, ada leadership training, ada sales and marketing, ada train for trainer, dan macam-macam. Tapi dari semua, kalau boleh saya katakan, paling laris adalah public speaking training. Nah, itu yang nanti saya akan menjurus ke arah sana. Kami sudah buat lebih dari 100 angkatan, ya. Boleh dikatakan kami cukup leading di Indonesia, ya. Ada beberapa vendor dan beberapa juga kalau lihat di internet itu sebenarnya murid-murid saya, mereka jual dengan murah, but it's okay, saya support ya, saya senang, ya. Nah, jadi itu harganya 3,5 juta dulunya. Tapi kelasnya kelas kecil, biasanya kami buat 20-30 orang karena khusus public speaking training itu butuh praktek. Jadi 2 hari, dan program kami sekali ikut bisa ikut berulang kali secara free, receipt ya, tapi kami batasi 3 orang.
Dan yang saya kaget, pertama saya iseng-iseng sebenarnya, ya. Saya iseng-iseng buka kelas public speaking, membagi ilmu saya selama ini. Iseng-isengnya jadi luar biasa. Kenapa? Respon di Indonesia luar biasa sekali, karena yang hadir, kalau tadi istilah Pak Mario, bukan kaleng-kaleng. Yang hadir bupati, tim sukses presiden, konglomerat, ya, artis, dokter. Ternyata mereka takut sekali bicara di depan umum. Jadi kalau udah musim Alek, itu banyak sekali yang hadir, mereka mau. Jadi di kelas saya itu jadi teman semua. Gerindra, partai politik, wah jadi teman. Kemarin juga kita buat, wah itu di dalam itu, saya bilang kita harus ciptakan suasana yang positif ya. Karena di dalam leadernya Allianz, leadernya Prudential, Manulife, macam-macam ya, Sun Life ya, macam-macam. Belum lagi kemarin MCI, nanti Jenes, nanti multi level apa, semua ternyata butuh public speaking. Baik guru, baik pejabat, baik dosen, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari satu angkatan, kami buat sampai 100 angkatan. Bayangin dalam waktu singkat ya, beberapa tahun. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ya saya sempat berpikir, apa mau orang ikut online training? Apa bisa kita public speaking secara online? Ternyata ketika saya coba buka dengan harga murah, ya harga murah pertama saya buka 700 ribuan untuk 2 hari, saya tes pasar ya, ternyata responnya luar biasa. Dalam waktu singkat saya langsung naikin harganya, jadi 995 ribu ya. Jadi baru 2-3 bulan ini sudah 8 angkatan. Nah kami buat kelasnya 40 orang karena di Zoom ini bisa breakout room, jadi bisa breakout. Kenapa? Bisa ada fasilitator saya, ada tim trainer saya untuk latih prakteknya. Nanti saya bagi semua toolsnya ya. Nah, jadi saya kasih gambaran dulu sebagai wacana. Tetapi saya mau bagikan pada Anda semua, para reseller ya, ataupun calon reseller, kita harus tahu, there is no business without selling. Tidak ada bisnis yang ujung-ujungnya nggak jualan. Coba beritahu saya akan beritahu Anda, pasti jualan. Pabrik, semua yang dia produksi pasti dia jualan. Rumah sakit, jualan. Apalagi, ya, hotel, jualan. Apalagi, kita lihat pemuka agama, jualan, ya. Bukan berarti jual produk atau jasa, tapi untuk bisa umat mau percaya, mau ikut dia, itu butuh menjual, ilmu menjual. Makanya, kalaupun kita jadi guru, ya kita harus bisa menjual sampai anak murid mau dengerin. Kita sebagai orang tua, kita harus bisa menjual ide kita supaya anak kita mau nurut, ya. Bahkan kalau Anda sebagai leader harus bisa menjual visi, misi sampai orang mau support. Nah, bahkan kalau mau jadi pejabat kan menjual. Lewat apa? Kampanye. Sampai orang mau coblos. Jadi ini dasarnya, saya senang sekali bahwa teman-teman di Indonesia ini ya, bahkan visi Marvi yang begitu luar biasa, saya percaya ini kita harus bangga jadi orang Indonesia. Saya selalu katakan pada orang sales, jangan pernah pesimis dengan bangsa kita. Kita punya 260 juta orang. Ya, ini yang saya selalu, mindset saya seperti ini. Hey, mindset kita adalah Indonesia. Ya, 260 juta orang di Indonesia. Beda dengan Singapura loh. Singapura 5 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke, Buang Luda bersamaan banjir tuh Singapura ya, saking kecilnya ya. Indonesia 260 juta. Ini di sini duit loh. Makanya saya seneng banget ya, saya sudah keliling dunia, saya paling suka Indonesia. Kenapa? Ya, Haji Lulung bilang Buang Luda aja jadi duit. Tiang listrik aja jadi duit. Ditabrak sama Nova Setianto jadi duit loh. Ya kan? Apa-apa jadi duit. Semuanya bisa jadi duit ya. Orang bisa goyang itik aja, goyang ngebor, goyang oplosan jadi duit semua. Nah, apa yang saya mau beritahu? Kalau kita bisa dapat 10% market, 26 juta produk kita, jasa kita bisa terjual, itu kaya banget. Nggak usah pikir 10% deh, terlalu muluk-muluk. Oke, let's say 1%. Berapa pembeli atau buyer kita? 2,6 juta. Oke, masih muluk-muluk. Coach Haryanto susah dapat nasabah, klien, customer, buyer, ya, 2,6 juta. 0,1%. Berarti 260 ribu. Wow, Anda punya satu produk, dijual 260 ribu orang konsumsi atau beli, itu dahsyat banget. Oke, saya nggak mau terlalu muluk-muluk. Nggak usah 0,1% deh. 0,01%. Berarti berapa tuh? Ya, 26 ribu. Ya, 26 ribu orang beli produk kita. Oke, masih muluk-muluk. 0,001 ya. 2.600 orang beli produk kita. Saya nggak ngomong sembarangan loh. Saya buktikan ini. Ribuan orang beli produk saya. Ya, nanti saya cerita dalam 2 bulan ini. Nah, dapat ini aja luar biasa. Contoh, terserah. Keuntungannya berapa? 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Oke,
0,0001 260 orang. Ya, paling terakhir lah 0,0001 26 orang beli produk kita. Jadi kita mau ambil yang mana nih? Ya, oke, let's say seciprat ya, apa tuh namanya ya? Seciprat dari bangsa Indonesia, market kita dapat 0,00001%, 26 orang beli produk kita, lumayan lah bisa hidup lebih dari gaji UMR. Kalau komisi sekian ya. Nah, apa yang saya mau beritahu? Jadi mindset kita harus Indonesia. Indonesia 260 jutaan dan dimudahkan sekarang lewat online. Nah, ini pikiran saya terbuka. Dari dulu kami memang sudah kuat di digital marketing ya, SEO, ads, ya branding lewat Instagram 100.000 orang lebih dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang saya mau katakan di sini bahwa oh ya, wow, thank you. Mau izin coach, survei penduduk Indonesia 270 jiwa. Aduh, saya dapat ilmu lagi dari Pak John Manurun ya. Berarti saya harus update nih. Saya ketinggalan nih Pak ya. Data saya jadul nih 260. Berarti market lebih besar lagi. Jadi mindset kita gini, 270 orang juta di Indonesia, saya dapat sedikit aja, setitik dari market tersebut untuk bisa jualan apapun nih. Saya nggak katakan produk apa ya, terserah produk apa ya, itu akan menjadi optimisme kita untuk bisa usaha, ya, optimisme untuk kita usaha. Nah, jadi di sini saya mau berbagi pada Anda seperti ini. Kita lihat sama-sama di layar ya. Nah, bagaimana memulai penjualan online? Kita harus lihat marketnya dulu. Marketnya ini siapa? Ya, marketnya setiap produk beda. Ada market yang cocok untuk ibu-ibu. Ada market yang cocok untuk orang dewasa, anak-anak, milenial. Nah, nanti saya juga cerita market saya sudah pelajari market saya ya. Nah, setelah itu kita lihat apa sih kebutuhannya dan apa problemnya. Jadi saya selalu percaya begini, uang itu datang dari mana sih? Uang itu datang dari ada kebutuhan kita bisa penuhi. Atau ada masalah kita bisa solve. Oke, sekarang ada kebutuhan. Kalau Anda bisa dapatin saya sepeda yang saya mau, saya beli langsung. Ya. Nah, saya kemarin cari sepeda susah banget, ya, sepeda yang saya mau, ya, ini tadi baru kontek-kontekan saya dapatnya di Bandung, yang salah satunya dari Medan juga ada kirimin, ya, cuma saya belum puas warnanya, ya. Kenapa? Saya tidak punya masalah kalau nggak ada sepeda, saya cuma punya kebutuhan pengen ganti lagi, gitu ya. Makanya Brompton mahal banget, tapi saya nggak mau beli Brompton. Kenapa? Saya tahu itu udah overpriced, karena saya pengajar personal branding, ya. Saya tanya teman saya, enak nggak Brompton? Ya, biasa sama aja sih, mirip-mirip aja, cuma gue lebih pede aja kalau pakai gitu. Oke, dia bayar PD-nya boleh lah ya, kalau ada uang lebih. Saya mau beritahu market, kalau orang bilang lagi krisis gak ada duit, saya nggak setuju. Duit itu masih ada, cuma masalahnya ada di dompet siapa saat ini ya. Karena yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, biasa beli sneakers, beli sepatu, beli tas ya, udah nggak bisa beli apa-apa, beli sepeda dia, nggak apa-apa 50 juta, 100 juta, uang masih ada ya. Itu setiap kali saya buka postingan saya, grup saya itu semua penawaran Brompton dan lain sebagainya, dan teman-teman saya main seperti itu, dia bilang wah untung gila-gilaan semuanya. Nah, itu apa? Kalau orang jual sepeda itu bukan masalah, itu kebutuhan orang, kebutuhan untuk gaya, untuk potret, untuk jalan-jalan, ada sepeda, kita penuhi jadi duit. Tapi ada yang namanya masalah, ya, masalah contohnya masalah kesehatan, ya. Kalau Anda bisa temukan vaksinnya virus corona, wah udah jadi kaya mendadak kita ya. Masalahnya kan nggak segampang itu. Apalagi masalah yang ada, misalnya kita datang, nah public speaking, saya menjawab masalah orang. Masalah orang apa? Mau tampil takut, ya. Mereka ketika harus presentasi tidak pede. Mereka bilang grogi, suka blank, atau kadang-kadang mereka meyakinkan calon customer karena presentasinya nggak bagus, akhirnya apa? Mereka jadi tidak closing. Nah, saya bawa solusi. Nih, ada cara public speaking yang Anda pakai toolsnya selama 2 hari dan saya jamin pasti bisa. Nah, kenapa? Karena saya sudah lakukan. Saya sudah pelajari. Mungkin teori. Kita mau belajar musik, nggak mungkin teori. Berarti kuncinya praktek. Nah, itu yang kita buat. Nah, jadi saya bawa sebuah solusi buat market. Ada orang mungkin bawa
solusi untuk masalah yang lain ya. Misalnya AC di rumahnya rusak, atau di rumah saya pernah kena rayap, orang tukang rayap datang, saya bayar jutaan untuk beresin rayap di rumah saya. Berarti uang selalu ada ketika Anda bisa fill the needs, memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah. Nah, jadi kita sudah dapat mindset-nya dulu ya. Jadi ada market yang luas, temukan apa masalah mereka atau kebutuhan mereka, bawalah produk, bawalah jasa di situ. Nah, di sini kita lihat. Oke, jadi setelah ada problem, ada needs, kita bawa produk atau jasa. Kebetulan public speaking itu adalah jasa, ya. Training saya itu adalah jasa, ya. Kalau reseller lain kan membawa produk, misalnya power bank, itu produk loh. Menjawab masalah orang. Lagi mau kerjaan, ada meeting, tiba-tiba lowbat. Wah, itu kan bisa hilang kita punya opportunity. Ada power bank misalnya, ya. Jadi ada produk-produk kesehatan, produk-produk, misalnya orang masalah pengen tinggal, nggak ada tempat tinggal, ya. Pak Ruby bawa produk-produk properti yang menjanjikan. Nah, orang akhirnya bisa dapat hunian misalnya, ya. Nah, tapi problem terbesarnya setelah kita merangkum semua ini, bagaimana strategi promosinya. Nah, inilah yang saya mau beritahu faktanya, ya. Dan saya sudah temukan inilah tantangan para reseller, ya. Stop telling, start selling, ya. Banyak orang dia cuma jago kasih tahu, nih produknya bagus loh, ya. Nih produknya mantap. Wah, kalau kita telling, kita berfokus pada what and how. Nah, apa fungsi produknya, apa fiturnya, apa spesifikasinya, bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana cara belinya, bagaimana cara daftarnya, itu telling. Makanya banyak orang, ya, prospek asuransi, ya, prospek produk, tapi apa, nggak laku-laku, karena dia cuma kasih tahu, ya. Nah, orang habis dikasih tahu, oh iya, bagus ya, wah mantap ya, tapi nggak beli. Kita harus jago jualan, bukan cuma jago kasih tahu. Orang-orang yang jago jualan berfokus pada why. Kenapa dia harus beli produk ini? Mengapa sih penting public speaking? Mengapa sih penting beli suplemen ini? Mengapa sih penting join menjadi reseller? Mengapa sih penting untuk bisa mendapatkan atau membeli sebuah produk tertentu? Nah, why-nya kita harus sentuh. Nah, sekarang inilah yang saya mau bagikan kepada Anda. Saya akan kasih strategi-strategi bagaimana menjual seandainya Anda mau jadi reseller, ya. Tetapi saya harus kasih tahu bahwa seringkali orang berpikir seperti ini. Ya. Jadi ini yang terjadi di admin kami. Saya belum pernah mengelola tim reseller khusus, tetapi kami punya sistem cashback. Ya, jadi gini, mereka sudah ikut training kami bilang, kalau Anda mereferensikan ke seseorang, Anda boleh dapat cashback dari kami. Wah, seneng banget, ya. Ada yang seneng banget, ada juga yang biasa-biasa aja, karena memang dia nggak butuh duitnya. Ya sudah, dia cuma ikut programnya. Datanglah satu orang, ya, dia datang kepada admin kami, minta tools kit-nya dong, semuanya. Kita kasih. Ya, itu juga yang nanti kita akan kasih sama Anda. Ada videonya, ada website-nya, ada brosurnya, dan kami tidak cantumkan alamat kami dan handphone kami supaya ketahuan dari dia, ada linknya khusus. Nah, dia istilahnya sudah siap tempur nih, tapi sebenarnya karena dia bicaranya sama admin saya sudah tahu hasilnya pasti tidak semudah yang dia pikir. Dan ini juga yang saya harus kasih tahu Anda perlu dibekali supaya Anda tahu bahwa menjual itu kalau memang gampang, kita semua udah kaya raya, dengan gampang keluar dari sini menjual. Apa yang dia buat? Dengan modal brosur, dia blast kepada grup-grup WA-nya, ya. Nah, dia blast ke grup WA-nya, ada yang posting di Instagram-nya, terus dia berbalik kepada kami. Dia bilang sama admin, dia bilang, kok nggak ada yang laku ya? Kok nggak ada satupun ya? Kalau di kalian gimana? Kami bilang, kami laku banget. Sampai kami tutup kelas terus, sampai oper. Nah, kayak kelas kami Juli ini udah full, udah oper sampai Agustus, kita buat jadwal sampai September. Kenapa? Nah, jadi dia berpikir dengan brosur, dengan posting, dengan taruh di grup, atau nawarin orang pasti laku. Inilah yang dia perlu belajar. Saya selalu ajarin begini, edukasi dulu, baru promosi. Interaksi dulu, baru bisa ada transaksi.
Atau Anda harus bisa sharing dulu, baru selling. Nah, jadi kenapa kami bisa dapat? Ya, salah satu faktornya juga karena saya perkuat branding saya. Nah, itu juga akan saya bahas. Makanya ada 2 program kami. Jadi, saya menemukan caranya, ternyata di kami nih efektif, adalah tidak hard selling langsung. Ya, Anda harus membuka pikiran orang dulu. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, saya langsung bagikan ya 2 produk kami dan sekaligus saya bagi ilmu sedikit buat Anda. Ya, saya bagi ilmu buat Anda malam hari ini. Nah, customer buy 3 things from you. Sebelum dia beli produk yang Anda tawarkan, sebelum dia beli company-nya, dia harus beli diri kita dulu, ya kan? Nah, jadi dia harus percaya sama kita, dia harus rasa sreg sama kita, baru dia mau beli. Jadi, tidak semudah itu ternyata penjualan. Kecuali yang Anda pegang barangnya itu barang yang memang lagi direbutkan orang, ya. Misalnya ada teman saya cuma posting sekilas, jual sepeda. Wah, memang lagi gencar. Jual hand sanitizer dulu, ingat gak? Di posting hand sanitizer, masker, langsung direbut di pasaran. Kalau sekarang udah nggak gampang, coba deh jual masker sekarang. Coba deh jual hand sanitizer sekarang. Sudah oversupply, orang tidak akan rebutan lagi. Nah, jadi inilah yang saya mau katakan, selling yourself. Sebagai as a reseller, kita harus bisa jual diri kita dulu. Nah, saya bagikan ya 2 ilmu. Oke. Buat Anda. Nah, ini produk kami. Produk kami versi online, yang pertama adalah Public Speaking Training for Success. Ya, sejak pandemi ini, kami sudah lakukan ini kurang lebih 8 angkatan, satu angkatan kurang lebih 30-40 orang. Ya, dikali aja dengan jumlahnya, 995.000. Ya. Nah, itu yang kami buat, berarti 1 bulan kami adakan 2 kali. Sekarang kami programkan 1 bulan 2 kali, 1 offline, 1 online. Dan ternyata saya kaget jangkauannya lebih luas, dari berbagai kota hadir, ya, dan dari berbagai negara. Tapi yang berbagai negara itu orang Indonesia, orang di Malaysia, Singapura, Sydney, New Zealand, Korea, tapi orang Indonesia karena kita bawakan dalam bahasa. Nah, jadi saya sudah temukan juga metodenya bagaimana ngajar dan ada engaging secara online, ya. Kita lihat klipnya sedikit ya, kita lihat klipnya sedikit. Nah, ini suasananya secara online. Kalau yang offline kita udah biasa buat. Orang kemarin ya, orang itu. Ya. Praktek-prakteknya. Dari sini, saya upselling lagi. Saya tawarin framework trainer 5 juta per orang, mereka beli lagi. Mereka mau jadi advance. Luar biasa. Sangat mengupgrade diri saya. Saya jadi lebih percaya diri. Banyak sekali yang saya dapatkan. Sangat menginspirasi sekali. Nah, itu public speaking training. Tapi ada modul baru yang kami buat, ini The Power of Persona Branding. Ini saya kaget. Ini sebenarnya bukan modul lama, modul baru. Saya baru create waktu di pandemi di Maret, April kami luncurkan. April kami luncurkan produk The Power of Persona Branding cuma 3 jam ya, 495.000 mereka belajar bagaimana branding diri mereka ya untuk punya persona branding karena saya tahu. Nah, ini segmennya orang sales, marketing ya, banyak sekali yang ikut sekarang orang-orang asuransi, orang network marketing, orang otomotif, properti dan macam-macam. Nah, sebenarnya ini ilmu yang saya sudah hidupi, saya sudah lakukan semua, tapi saya bagi yang saya kaget dalam 2 bulan terakhir ini sudah lebih 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Jadi bayangin dikali 495.000 sudah 500 miliar lebih hanya untuk modul ini. Ya, modul ini. Bagaimana caranya? Nah, saya bagi dulu ilmunya sama Anda. Apa sih personal branding ya? Nah, kalau dulu siapa yang kita kenal itu penting. Kalau kita kenal Pak Harto, kita kenal misalnya pejabat, wah hidup kita berubah. Kalau personal branding di zaman sekarang beda. Siapa yang kenal kita? Siapa yang suka sama kita, siapa yang percaya dan hormati kita, itu yang menentukan sekali. Nah, kalau dulu kita mau dikenal susah lewat billboard. Waktu saya ke Medan, wah Bu Elvi bikin banyak sekali billboard itu saya berdiri ya, wah di
sudut-sudut jalan gitu ya. Saya di Makassar, IO di daerah suka pakai billboard ya. Jadi kayak kita bintang iklan rokok gitu ya atau TV itu memang dibuat di daerah seringkali. Saya sudah ada di TV, saya sudah ada di radio, saya sudah ada di majalah. Itu dulu. Sekarang kalau Anda mau siaran, jual sebuah produk pasti laku loh kalau Anda bisa masuk TV. Tapi kan nggak lucu. Kita cuma jual produk harga 1-2 juta, siaran TV-nya setengah jam 80 juta TV One di siang hari. Nggak worth it. Nah, zaman sekarang kita punya sosial media. Ya, ada YouTube channel, ya Pak Ruby Herman sudah ada di situ, ada Instagram, ada apa lagi misalnya? Ada Telegram, ada WhatsApp, ada Facebook, tapi banyak orang nggak tahu. Mereka cuma promosi-promosi yang ada di situ. Mereka pikir kalau punya produk, mereka promosi pasti laku lewat sosial media. Mereka tidak tahu strateginya. Saya kasih lihat contohnya ya. Ada 2 cara tangkap kupu-kupu. Ya, anggap kupu-kupu itu calon pembeli, calon prospek, ya, calon prospek. Nah, kalau kita kejar kupu-kupu pakai jaring, semakin dikejar, dia semakin terbang tinggi. Yes? Bisa nggak? Bisa. Tapi satu ketangkap, yang lain kabur. Ada orang asuransi bilang begini sama saya, pekerjaan saya menghilangkan orang. Kok bisa menghilangkan orang? Iya, setelah dia tahu kerjaan saya asuransi, pada hilang semua. Teman, keluarga, diblok semua. Multi-level juga begitu ya. Nah, karena Anda ngejar-ngejar. Ada teman saya juga cari jodoh. Dia ngejar, dapat WA orang, dia pepet, dia WA, dia sosor, wah lari semua tuh wanita, ya kan? Nah, ini sama konsepnya dengan kita belum kenal, ya. Ada orang kita ketemu, kita ngajak kawin, nikah yuk, baru ketemu di Indomaret, kita ajak, nikah yuk, kawin yuk, wah mana bisa gitu ya. Itulah banyak orang begitu, belum dikenal, belum dipercaya, belum tahu produknya apa, langsung posting brosur. Itu sama dengan apa? Baru ketemu, ngajak nikah. Kalau personal branding itu adalah tebar pesona dulu. Nah, katakan sama-sama, tebar pesona. Bangun taman yang indah, sampai kupu-kupu datang mendekat sama Anda. Itu yang saya bangun. Jadi kenapa saya melakukan ilmu penjualan dengan mudah? Karena ini yang saya bangun, branding saya. Branding saya. Ingin dikenal sebagai apa, ingin dikenal sebagai siapa, ketika kita tawarkan sebuah produk, orang sudah percaya, ya. Jadi itu membuat waktu kita bangun taman yang indah, kupu-kupu datang mendekat. Nah, bukan berarti nggak boleh selling ya. Selling juga saya ajarin metode canvassing, sales call, calling orang yang nggak dikenal. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda yang dikenal sampai orang nyari Anda. Nah, contohnya apa? Lihat gambar ini. Dua-duanya isinya Starbucks, ya. Dua-duanya isinya Starbucks. Bagaimana kalau kita jual dua-duanya? Padahal isinya sama. Lebih gampang yang ada logonya. Lebih gampang yang ada logonya. Kenapa? Karena kita tahu ya, yang ada logonya lebih gampang meyakinkan orang, bisa dijual mahal dan dipercaya orang, ya. Yang satu kita susah yakinkan orang. Kenapa? Karena belum dikenal, belum dipercaya. Itu kalau produk, ya. Itu kalau produk. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pada Anda, atau mungkin Anda bisa bantu saya di chatting ya. Kalau saya sebut pompa air, apa yang ada di pikiran Anda? Pompa air. Ayo, apa yang ada di pikiran Anda? Ya, ada yang bilang biasanya banyak, kalau banyak pesertanya bilang sanyo, sanyo, sanyo. Wah, thank you Liliana ya. Nah, sanyo. Oke, lanjut ya. Kalau saya bilang deterjen, apa yang ada di pikiran Anda? Ayo, kita latihan dulu. Apa yang ada di pikiran Anda? Rinso, ya. Oke, itu benda. Produk. Kalau orang, saya bilang pesulap Indonesia, siapa di pikiran Anda? Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier sudah pensiun loh, masih tetap diingat ya. Memang branding itu nggak gampang hilang. Harusnya Demian sekarang ya, mengambil posisinya dia. Oke, dunia anak, pendidik dunia anak, siapa di pikiran Anda? Kak Seto. Yes, ya Kak Seto. Nah, sekarang kalau saya bilang dunia fitness, siapa orangnya? Siapa orangnya? Aderai. Nah, inilah yang saya mau tunjukkan ya, materi terakhir ya. Anda lihat sama-sama di sini. Nah, zaman sekarang ya, ada banyak orang awam ya. Saya awam di dunia fitness. Makanya saya pakai professional trainer. Saya awam di dunia asuransi. Makanya saya pakai jasa agen asuransi. Atau mungkin ada orang awam di dunia properti, makanya dia cari broker properti. Tapi jangan puas ya. Jangan puas cuma jadi profesional.
Anda harus dipersepsikan ahlinya. Nah, itu branding, ya, itu branding. Nah, bagaimana setelah dipersepsikan ahli, Anda jadi influencer. Nah, itu saya ajarin di personal branding saya, step by step membangun branding dia. Langsung lihat gambar ini, Anda pasti jelas. Lihat, Haryanto Kandhani dulu gemuk, gendut. Ini saya awam, ya, saya awam. Saya pakai namanya Ate. Ate ini personal trainer saya loh. Saya yakin gak ada yang kenal di sini. Ilmunya hebat, ilmunya jago, badannya mantap. Masalahnya dia tidak branding dirinya. Dia kalah sama anak muda, Dennis Hadi. Ada pernah dengar ya? Saya nggak kenal dia, tapi usia 20-an tahun, dia bisa buat edukasi market sampai orang anggap dia ahli tentang makanan sehat, tentang angkat beban. Nah, Dennis Hadi dengan Ate jago mana? Saya nggak tahu. Tapi menurut saya, Ate juga badannya bagus, jago. Tapi bedanya, uangnya Dennis Hadi lebih banyak. Karena apa? Karena dia sudah mengedukasi market. Dia dianggap expert. Ya, siapa yang sering sharing pasti akan dianggap expert. Ya, Bro Ruby sering sharing properti akan dianggap ahlinya properti. Ya, saya sering sharing tentang public speaking, saya akan dianggap ahlinya. Ya, nah mungkin bisa ada yang lebih jago dari saya, it's okay, tapi dia belum tentu bisa jualan lebih banyak dari saya. Sama, orang punya makanan enak, orang punya kemampuan fotografi bagus, orang bisa desain bagus, tapi kalau dia tidak punya branding, dia akan susah jualan. Dia akan susah jualan ya. Nah, Dennis Hadi akhirnya bisa jual makanan sehat, Hadi Kitchen, 2.500 pesanan per hari, 400 karyawannya. Anak muda loh, 20-an tahun. Apalagi Aderai, sudah levelnya influencer. Nah, lihat, jadi saya kasih skema ya. Saya awam di dunia fitness, saya butuh profesional, trainer, tapi ada orang dianggap expert, ada orang influencer. Sebaliknya, kenapa saya mudah jualan public speaking program saya? Karena saya sudah di level influencer untuk public speaking. Ya, jadi saya kadang-kadang cuma posting ya. Saya postingnya apa? Penghambat-penghambat public speaking. Apa sih manfaat public speaking? Saya nggak jualan loh, saya cuma kasih tahu manfaatnya. Langsung loh, Coach, kalau programnya ada nggak sih? Silakan hubungi admin, closing. Kadang-kadang ada acara ya, Zoom saya cuma bilang begini, wow rame banget ya, dari Medan, dari Makassar, dari Kupang hadir 200 orang. Saya posting di story saya, acara apa sih itu? Aku juga pengen bisa Zoom online dengan Coach. Silakan hubungi admin, closing. Bayangin, belum jualan aja udah closing loh. Karena apa? Yang kita bangun adalah penasaran mereka. Nah, Anda harus tahu pendekatan ini terakhir ya. Yang mana hot market, yang mana warm market, yang mana cold market. Cold market adalah orang-orang yang belum tahu siapa Haryanto Kandhani. Ya, jadi kalau Anda nanti menawarkan produk saya, pasti masih ada yang belum tahu siapa Haryanto Kandhani. Atau mungkin Anda baru kenal saya juga hari ini. Untuk cold market, kita jangan jualan dulu. Kita edukasi. Jadi, makanya kalau Anda lihat, banyak sekali video-video saya beredar 1 menit. Ada pernah nonton video 1 menit saya ya? Itu ada banyak orang minta. Sekali saya blast, bisa ribuan orang minta. Saya nggak jualan loh. Saya nggak jualan. Saya cuma kasih ilmu. Dan orang itu dia share lagi di grup-grup WA. Akhirnya video saya viral. Kadang-kadang pagi diposting, malam-malam di grup. Kalau saya blast grup, cuma 1 grup yang saya nggak berani ngeblast. Yaitu grup keluarga sendiri. Ada mama di situ, ada tante, ada kayak orang-orang senior-senior di keluarga saya di berbagai daerah ya. Keluarga besar kami kan ada grupnya. Saya nggak berani ya. Nah, malam-malam paman sendiri dari daerah lain sudah posting. Saya kaget dapat dari mana dia? Ternyata pagi di-share sudah melanglang buana se-Indonesia, kembali lagi ke grup keluarga saya ya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tidak tahu Haryanto Kandhani mulai hangat. Mulai hangat kan? Oh iya ya Haryanto Kandhani. Oh iya ya Haryanto Kandhani. Nah, sekali-sekali saya tawarin langsung closing. Nah, hot market adalah orang yang sudah percaya sama saya. Orang yang sudah pernah transaksi, tapi tidak cukup. Dia harus repeat order, kalau nggak memberikan referral order. Jadi, untuk beda market, beda pendekatan. Nah, bagaimana Coach Haryanto menjual dengan banyak? Seringkali, nah ini yang saya idekan. Boleh Anda sebagai reseller nanti, ya, Anda boleh pasarkan ini, silakan, ya. Oke. Nah, ini berarti apa? Anda pasti punya network yang mungkin kami tidak punya network itu. Tapi saya memikirkan satu solusi. Ya, biasanya untuk market yang belum kenal, belum ketemu, kita tahu ya, ada makanan kadang-kadang dikasih testernya. Dikasih tester ya.
Nah, kadang-kadang pergi belanja oleh-oleh, istri saya dikasih tester nih, ih enak juga ya, ya udah ini aja deh kita beli, bawa pulang oleh-oleh. Nah, apa yang saya buat? Saya rancang free seminar, ya ini yang mungkin Anda bisa buat memudahkan Anda menjual, ya. Kamis depan, ya, Anda punya network, nggak usah jualan dulu, ya. Anda undang mereka hadir di free seminar saya, ya. Free seminar, jadi let's say nih, 29 orang, anggaplah 20-30 orang ya, 20-25 orang, 25 orang, kita ajak sebanyak mungkin orang ikut, ya, anggaplah ajak pada berhalangan, last minute batal, 1 orang bisa ngajak 10 orang, dikali 20 orang, itu 200 orang, ya, 200 orang. Nah, 200 orang, mereka akan ikut seminar selama 1 jam, are you ready for the great shifting? Ini ilmu. Benar-benar kita berbagi sama mereka. Setelah itu di endingnya 3 menit, saya akan buka pikiran mereka bagaimana pentingnya public speaking dan juga personal branding. Kalau mereka mau daftar, mereka silakan daftar. Nah, itu hubungi nanti siapa ya, itu siapa yang ngajak. Jadi misalnya Anda ngajak 10 orang, closingnya 3, 1 orang ya lumayan gitu ya, ngajaknya 4. Kalau yang nggak closing, mereka nggak akan marah sama Anda. Malah terima kasih dapat ilmu gratis. Karena benar-benar saya kasih daging. Ya, 1 jam, paling cuma 3-5 menit saya promosi di belakangnya. Tapi 50 menit lebih ilmu gratis buat mereka. Nah, itu strategi saya. Kemarin kami pernah buat, saya dengan mudah loh kumpulin orang ya. Dengan kalau saya mau ya. Nah, sering banget saya kumpulin sekali, cuma share, yuk siapa yang mau hadir? 170 orang hadir, 2.000 orang hadir ya. Karena mereka mau banget ikut, tapi mahal biayanya. Nah, ini ada free seminar, ya. Nah, free seminar, mereka ikut, apalagi kalau Anda, nah ini juga yang dibuat perusahaan asuransi, pernah undang saya. Jadi mereka masing-masing bawa teman-temannya, keluarganya ikut, habis saya ngomong, ya ternyata mereka prospek. Siapa yang mau beli asuransi, atau siapa yang mau join asuransi. Kalau tadi Anda lihat, saya juga tadi bikin webinar perusahaan properti, ya. Salah satu developer, Sinarmas Land, mereka undang nasabah-nasabah prioritas dari Bank Permata untuk saya bisa jualan. Jadi mereka dapat database dari apa? Nasabah prioritas. Sudah pasti ada duitnya kan? Saya cuma ngomong 30 menit, habis itu product knowledge, mereka closingin untuk penjualan, ya. Nanti juga ada IG Live dengan perusahaan properti lainnya. Nah, itu contoh. Nah, ini salah satu sarana. Tapi selain ini, kita juga bisa melakukan dengan grup-grup kita, mungkin di WA group, atau mungkin kenalan kita, atau mungkin di mana di postingan kita, nanti pasti dibantu sama teman-teman dari grup Marvi ini untuk bisa bagaimana copywriting-nya, nanti juga saya kasih ide-ide ya, ada videonya, ada apanya, kami bisa support semua, ada brosur, ada video, ada landing page ya, website, tapi nanti untuk teman-teman pasarin, kami menghilangkan nomor kontak kami, ya, menghilangkan nomor kontak kami supaya ketahuan Anda yang membawa atau yang mengclosingkan referensi ini sebagai reseller, ya. Nanti teknisnya itu mungkin dibantu sama teman-teman Marvi. Saya cuma mempresentasikan produk, sistemnya, bagaimana detailnya mungkin dari Bu Elvi, Pak Ruby, ya, dan juga Pak Mario akan detailkan. Itu sekian dari saya ya. Nanti kita bisa tanya jawab, ngobrol-ngobrol santai. Yes. Oke, thank you. Thank you, Pak Mario. Coach Haryanto. Luar biasa. Silakan Sis Elvi. Iya. Silakan Sis Yes, Elvi. ini mungkin ini saya sempat terpesona, jadi kehilangan kata-kata. Ya, jadi teman-teman tadi kita sudah lihat juga apa saja produknya Coach Har, kemudian juga Coach Har akan menyediakan apa untuk kita. Jadi ada marketing kits-nya lengkap ya Coach Har ya. Berarti ada landing page, kemudian ada flyer, dan segala macam. Dan tentunya sebelum kita jualan ke sana, kita cukup referensikan orang dulu, referensikan orang untuk datang ke free seminarnya di tanggal 30 Juli, which is Kamis depan. Iya. Ya, jadi nanti Coach Har lagi yang akan bantu closing-kan gitu loh. Saran saya untuk tahap pertama, Bu Elvi, kita fokus dulu aja di free seminar. Jadi teman-teman jangan jualan dulu public speaking, personal branding, biar dia masuk dulu, saya akan edukasi.
dan saya akan menggelitik mereka supaya mereka terbuka bahwa oh iya ya, aku butuh program ini. Nah, tetapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Namanya kan kita menabur, semakin banyak yang kita ajak, semakin besar potensi yang closing. Karena untuk sebuah closing itu terdiri dari 3 aspek. Mereka punya budget, mereka punya kebutuhan, dan mereka bisa mengambil keputusan. Kadang-kadang mereka bisa ambil keputusan, punya kebutuhan tapi nggak punya budget, susah closing. Ya biasa disediakan metode pembayaran misalnya. Kita juga ada lewat Tokopedia ya, bisa cicil. Ada juga sudah punya budget tapi mereka belum merasa butuh. Tugas kita membuat mereka dari tidak butuh jadi rasa butuh. Oh iya loh, aku kalau nggak kuasai program ini, aku ketinggalan banget untuk karir dan bisnis aku. Nah, di situ kita masuk dulu, kita ajak. Nah, step kedua, kita pakai marketing tools untuk kita bisa pendekatan di network kita masing-masing. Oke. Yes. Jadi artinya Coach Har kita ke seminar gratis dulu ya. Jadi kita masih istilahnya untuk mendatangkan orang ke seminar gratis, berarti caranya dengan share flyer kemana-mana gitu. Iya, share flyer dan kita mungkin bikin sebuah copywriting text ya. Nah, nanti mereka klik. Nah, kita mau bikin itunya, link Zoom-nya, mau sistem bagaimana dapatnya. Nanti bisa dibicarakan setelah ini. Nah, mungkin baru kita mulai luncurkan di hari Senin misalnya, kan masih ada 4 hari gitu ya. Kalau online sekarang nggak apa-apa, justru masih jauh-jauh hari mereka malah mengabaikan. Nah, 4 hari, nanti kita lihat mau sistem bagaimana. Nanti saya bisa pakai Zoom saya, bisa kapasitas 1.000 orang. Oh, oke. Ya, silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada Bu Asdianawati dari kemarin, seru banget kayaknya. Selamat malam, Bu. Ada siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya cek dulu di chat, apakah ada chat yang ketinggalan. Oke. Oh, ini ada Mami Lihwa. Halo. Sudah lama tidak ketemu ya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya ke Coach Har? Sebelum nanti kita lanjutkan untuk kita bicarakan bisnis plan. Jadi tentunya sebelum ke bisnis plan, silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya mengenai free seminar, apa saja cara-caranya mungkin, kalau ada yang ingin bertanya. Saya cek, adakah? Mbak Elvi mau ini nih, ya senang sekali nih bisa gabung di presentasi Coach Haryanto Kandhani gitu. Justru saya ini termasuk orang yang baru tahu, baru kenal nih gitu, dan bersyukur sekali. Dan saya merasa justru jadi malah penasaran gitu, pengen tahu seperti apa sih ininya, seminarnya gitu. Nah, ini kan pekan depan ya, kita ada webinar free gitu. Nah ini kira-kira maksudnya kita kemana aja nih untuk kita posting, kemudian kira-kira supaya kita bisa, kalau selama ini kan sebenarnya saya juga banyak posting acara atau bahkan atau mungkin juga ini semacam produk jualan gitu, tapi kok jarang terjual gitu. Seperti apa kira-kira ininya, triknya atau tekniknya gitu, Coach? Silakan Coach Har. Pertanyaannya buat siapa, Bu Elvi atau Coach Har mungkin ya? Silakan Coach Har. Oke, apa yang contohnya Ibu posting? Itu yang tadi saya katakan, seringkali kita punya sebuah produk ya, dan kalau kita cuma mengandalkan posting dan orang beli, itu tidak semudah itu. Karena apa? Sebelum orang membeli produk kita, dia harus percaya sama kita, dia harus terbuka pikiran mereka. Jadi contoh, misalnya saya jual produk kesehatan. Saya yakin kalau saya ke supermarket, Indomaret ada yang keluar, saya bilang, Bu, ini bagus banget, Bu. Ini UV, alat ultraviolet 2 juta. Ibu mau beli nggak nih? Bagus sekali buat kesehatan Ibu. Saya yakin, saya kalau ditawari, walaupun punya uang pun, saya nggak mau beli. Kenapa? Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu fungsi produknya. Berarti apa? Kita harus membuka dulu pikiran mereka. Lewat apa? Edukasi. Itu yang tadi saya bilang, edukasi dulu, baru bisa promosi. Ya, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya. Kita nggak jualan dulu loh, kita kasih tutorialnya,
kita kasih gambarannya, jadi bikin orang jadi penasaran dan pengen. Itu yang saya buat selama ini. Nah, setelah itu kita bisa membangun juga interaksi, ya. Nah, ini sebenarnya modal selling skill sebenarnya dalam hidup ini, ya. Apapun yang kita mau jual, ya, kita harus memang, makanya kita perlu fokus, kita pilih. Makanya saya nggak tahu dari Marvi apa aja produk-produknya. Nah, kita pilih yang mana kita rasanya seret. Nah, di situ kita fokus untuk jualan. Atau memang terdiri dari program-program training gitu ya. Kita bisa menjadi seorang yang mengedukasi bahwa betapa pentingnya program-program pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita lihat market-market yang mana yang bisa kita masuk untuk mengedukasi mereka dan kita berbagi. Makanya di awal saya katakan ini perlu dibangun benar-benar, karena kalau cuma modal marketing tools dan kita sharing, kita posting dan berharap orang datang, bisa nggak bisa, tapi probabilitas closing rate itu rendah kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka. Makanya saya memfasilitasi juga dengan cara apa, menjembatani, bisa juga ajak mereka ke acara. Di acara itu saya bantu closingin, ya. Jadi mereka masuk di acara, mereka dapat manfaat, saya sharing, saya kasih ilmu gratis, di belakang saya bisa kasih penawaran, dan siapa yang ajak, ya itu mungkin closing buat mereka. Itu saya nggak tahu, itu bagian dari Mervi, karena saya juga diajak untuk, saya cuma produknya, tapi sistem plan-nya itu semua dari Bu Elvi dan tim. Silakan. Yes. Adakah lagi yang ingin bertanya? Artinya memang ini ya, berproses gitu ya, Coach ya? Nggak serta-merta, misalnya kita harus melakukan proses yang secara bertahap gitu ya, Benar. Nggak langsung. Nah, tetapi itu juga nilai plusnya bergabung dengan grup reseller ini, dibantu, disupport dengan mentor-mentor, nanti itu menjadi sebuah modal skill yang berharga. Apapun nanti yang kita jual itu akan mudah dalam hidup, karena kita sudah menguasai cara menjual. Buat Pak John Manurun, bertanya selain personal branding dan selling skill, apalagi coach, banyak sebenarnya, tapi sejak pandemi ini kami fokus 2 ini dulu, ya. Bukan selling skill, public speaking skill. Jadi ini 2 yang kami fokuskan dulu. Ada namanya Train for Trainer, 5 juta per orang. Itu nggak gampang jualnya kalau mereka tidak hadir di public speaking saya. Jadi itu saya udah tahu. Kalau saya langsung jual 5 juta online nggak akan laku. Ya, tapi kalau mereka ikut public speaking dan 2 hari bersama saya, mereka akan mudah banget transfer untuk 5 juta karena mereka sudah nikmati program saya, mereka sangat menikmati manfaatnya, mereka mau beli untuk lebih lagi. Jadi saya juga tahu segmennya, ya. Jadi kita akan susah upselling kalau yang 900 aja nggak laku, apalagi 5 juta. Nah, dan tidak banyak orang bisa jual 5 juta untuk program online. Tapi saya berhasil lakukan, dan saya bisa kumpulin sampai puluhan orang. Tapi syaratnya apa? Mereka harus ikut dulu program. Karena agak sulit jual kalau mereka ada sih nyangkut 1-2 orang ya, karena memang sudah tahu kualitas kami. Nah, kenapa mereka laris sejak online? Karena mereka rasa murah banget. Dulu program Coach Hari itu mahal-mahal, 3,5 juta. Dari Papua datang, bayangin pesawatnya aja udah mahal, akomodasinya, dan mereka datang belajar. Sejak online, ilmunya sama, cuma versinya online, mereka dengan senang hati. Makanya kami melihat, saya juga kaget sih. Pertama saya pesimis jujur, apa sih, masa ada sih orang mau online belajar? Ternyata banyak sekali. Karena harganya jauh lebih murah, waktunya lebih bisa, dan mereka juga mendapatkan materi yang sama. Jadi itu yang membuat saya optimis. Malah saya ketagihan nih. Ya, saya ketagihan. Saya bilang sama tim, kayaknya sampai 2021, sampai akhir tahun saya nggak akan buat offline dulu. Juga lebih keamanan kesehatan ya. Kenapa? Udah kenyamanan di rumah, pakai celana pendek gitu, ngajar gitu ya. Modal jas di atas gitu ya. Tidak perlu bayar hotel dan lain sebagainya. Memang marginnya turun. Ya, bayangin 3,5 juta dengan 900.000 beda. Tapi bayangin, kalau margin turun tapi quantity naik, jadi sama aja mirip. Kenapa 3,5 juta? Hotelnya bayar mahal, produksi peralatannya apa semua mahal. Nah, jadi itu. Selain personal branding dan selling skill, apalagi coach, train for trainer, leadership, teknik coaching, ya ada kurang lebih 6 modul kami ya. 6 modul kami, nanti saya coba ketik ya, sambil mungkin Bu Elvi bisa menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan pada teman-teman. Oke. Silakan mungkin Bu Asdianawati menjawab tah. Terima kasih, Coach. Oke. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin bertanya selain mengenai business plan? Ya.
Coach Har sekarang hostnya ada di Coach Har, nanti bisa bantu untuk pindah coach. Saya kembalikan ya, nanti bisa ke siapa? Ke saya boleh, ke Ruby juga boleh. Oke, saya kembalikan ya. Oke. Oke, thank you. Oke, thank you. Coach Har, jadi selama ini yang dari sekian banyaknya peserta yang ikut kelas online, itu kalau kita lihat kira-kira yang usia berapa dan profesinya apa sih yang paling banyak? Oke, tergantung juga ya. Jadi menjawab dulu pertanyaan yang setting. Coach Har ada berapa modul public training? Saya ada leadership training, ada sales and marketing training, ada creative thinking and problem solving, ada public speaking. Nah, ini segmennya beda-beda. Kalau saya adakan sales and marketing, itu segmennya kebanyakan adalah orang-orang perusahaan yang utus mereka datang ke acara kami. Berarti apa? Orang sales dibayarin sama perusahaannya, ya. Nah, kalau saya bikin leadership training, campur. Ada leader-leader, asuransi, network marketing, leader perusahaan, manajer yang hadir. Kalau dia bayar sendiri, biasanya karena dia adalah leader, bos, manajer yang mau belajar. Tapi biasa juga manajer-manajer di kantor, supervisor, dibayarin perusahaan untuk ikut. Nah, beda dengan public speaking. Kalau public speaking, kebanyakan individual. Ya, orang-orang yang usianya di atas 25 tahun sampai 50 tahun biasanya. Ada remaja nggak? Ada. Nyangkut biasa 1-2 orang. Tapi kalau dia terlalu kecil, ya saya bilang batasannya 15 tahun. Jadi remaja juga bisa. Jadi kadang di dalam acara kami campur. Ada mahasiswa, 2 orang paling, selebihnya orang-orang yang adalah memang butuh untuk bisa presentasi. Dan biasanya mereka adalah pemimpin perusahaan, mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin leader di sebuah tim ya, apakah insurance, belakangan sih banyak insurance ya, heran ya, banyak insurance, banyak banget insurance, dan juga banyak juga orang-orang dari pemerintahan kadang-kadang. Nah, jadi beragam kalau public speaking. Tapi kalau personal branding, lain lagi segmennya, orang-orang yang mau jualan. Orang-orang yang mau jualan, bisnis online, insurance, network marketing, dan lain sebagainya ya. Mereka mau untuk bisa punya branding yang bagus supaya orang kalau ingat produk ini, ingatnya beli sama mereka. Nah, itu jadi segmennya beda-beda tergantung topik. Kenapa saya bagikan 2 saja dulu buat teman-teman? Sebenarnya banyak program saya yang lain, cuma saya rasa kita fokus di 2 ini saja, karena ini juga 2 yang paling mudah saya buat laris. Ya, saya sendiri buktikan. Ada beberapa program lain nggak mudah jualnya. Nggak mudah jualnya kalau tidak punya network khusus dengan perusahaan-perusahaan. Ya, jadi public speaking yang paling gampang kami jual, dan personal branding 2-3 bulan terakhir ini secara online. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi, Coach, dari Pak Budi Pranata. Kalau peserta ikut kelasnya, apakah dikasih PDF? Apakah ada produk dan price list? Oke, di kelasnya ada dikasih PDF makalah, tapi bukan versi slide, tapi versi makalah. Ya, apakah ada produk dan price list-nya? Ada, tadi kami tampilkan tadi ya, itunya brosurnya ada. Nah, jadi brosurnya tadi saya ada tunjukkan ya, nanti bisa kita bagi via grup kalau sudah ada yang ini, ada brosurnya, marketing tools-nya, ada juga website-nya. Oke. Oke, semoga menjawab ya Pak Frans Budi. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Jadi selama ini Coach Har kalau bikin kelas free seminar, itu paling efektif kita share di mana? Share secara WhatsApp kah? Share pakai social media kah? Atau bahkan perlu diiklankan, Coach? Saya kurang tahu kalau dari sisi teman. Kalau saya mudah karena mereka langsung saya pembicaranya dan mereka adalah follower saya sendiri. Itu pertama. Jadi kalau saya posting itu mudah sekali. Cuma tentunya untuk acara nanti saya nggak akan posting, karena kalau saya posting itu akan masuk ke saya semua lagi ujung-ujungnya penjualannya. Justru saya mau melatih teman-teman, tanpa saya posting bisa nggak teman-teman kumpulin sampai ratusan orang. Kalau saya pribadi, saya sekali posting saya bisa kumpulin kemarin 180 orang, hanya cuma posting blast aja di WA. Karena saya sudah membuat namanya kolam. Nah, pancing ikan di luar,
dengan pancing ikan, dengan kolam yang kita sudah buat, itu beda. Ini namanya list building. Kita sudah membangun list, database, orang-orang yang sudah suka sama kita, percaya sama kita, mengharapkan sesuatu dari kita. Nah, itu mudah sekali. Saya posting, mereka ikut. Nah, tetapi juga lebih mudah lagi saya kumpulin dengan orang-orang yang punya network. Misalnya, kalau Bapak Ibu punya network, pemimpin asuransi, orang-orang yang punya perusahaan, suruh undang ikut pegawai-pegawainya, mumpung ada free seminar. Malah makanya saya itu jarang posting sebenarnya free seminar. Kenapa? Karena program saya mahal. Jadi kalau saya free seminar, malah saya justru jujur ya, mohon maaf, bukan apa. Kalau saya jual free seminar lebih sulit daripada jual yang berbayar. Karena image-nya jadi turun. Ih, kok free seminar? Jadi saya nggak terlalu mau posting. Aneh, coach-nya kok kasih free seminar ya? Kayaknya nggak laku ya. Nggak, saya justru hampir nggak mau free seminar. Justru saya posting, nih harganya belasan juta nih, harganya sekian. Nah, jadi saya sangat hati-hati membahasakan free seminar saya di Instagram saya. Karena image orang, contoh begini, mahal, nggak enak. Ya, murah, gratis, dianggap nggak enak kalau makanan nih. Nah, makanya karena branding sudah terbangun, ya, orang rela bayar mahal karena brand. Ya, baju polos begini, kalau dikasih lambang sedikit, Gucci atau apa, langsung jadi mahal. Padahal bahannya sama sebenarnya ya. Jadi, saya selalu percaya banyak orang-orang hebat di dunia. Kalau mereka tidak barang yang berkualitas tidak laku. Justru yang biasa-biasa tapi brandingnya bagus, itu jauh lebih mudah laku. Lebih bagus lagi, punya kualitas dan branding. Jadi kalau Bu Elvi tanya tadi, harus dicoba sih. Harus dicoba. Justru disinilah Anda mengetes diri Anda. Yang free aja Anda bisa datangkan orang nggak? Kalau itu susah, apalagi 995.000. Nah, itu aja logikanya kan. Jadi, saya challenge diri Anda, para reseller, bisa nggak kumpulin 200 orang sampai 300 orang. Let's say 20 orang, satu orang bawa 10 aja. Nah, dan nanti saya bisa buktikan juga. Saya bikin acara, nih, saya posting bagaimana responnya langsung hadir. Nah, misalnya apa? Jadi, ini challenge. Kalau kita mau belajar menjual, memang sebelum jual yang mahal, kita harus bisa jual, itu patokannya. Nah, jadi memang itulah menguji juga network kita. Kalau kita undang orang, kira-kira orang percaya nggak nih sama kita? Ya, undang seminar. Mereka ada prasangka macam-macam nggak sama kita? Apalagi mau keluarin duit. Karena beli produk kita. Siapa Haryanto Kandhani, saya mau keluarin duit nih, kamu tawarin. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang? Kemarin saya selalu saya kan buat upgrade seminar tiap bulan. Upgrade untuk yayasan kami. Jadi saya kemarin undang siapa? Pak Handi Irawan, saya kumpulin 500 orang, ya. Saya undang Bon Chandra, saya kumpulin ratusan orang, ya. Nah, itu semua lewat online. Jadi, apalagi kalau yang acara offline, biasa mereka bayar 100.000, saya kumpulin 1.000 orang, gitu ya. Tetapi itu tidak kami ambil untung, benar-benar buat yayasan. Jadi memang lucu di dalam kehidupan ini, yang gratis malah orang kadang-kadang nggak mau datang. Kadang-kadang juga mereka ada apa nih? Nah, gitu. Jadi, Anda harus mengkomunikasikannya dengan tepat. Ya, jangan cuma di blast, wah, acaranya Haryanto Kandhani kok tersebar semua nih. Jadi, mungkin lebih kita membahasakan dengan copywriting-nya. Nah, untuk mensupport di dalam keadaan seperti ini, kami mau adakan ini. Misalnya Marvi mau mengadakan sebuah program untuk mensupport orang-orang di tengah-tengah pandemi ini untuk bisa siap dengan perubahan. Jadi bahasa itu penting sekali. Untuk supaya apa? Oh ya, kita disupport loh ini. Bukan gratisan. Tapi mereka mau hadir nggak nih? Seperti itu. Malah biasanya di acara kami dengan perusahaan-perusahaan tertentu, kami kasih tahu, tulis harga di situ. Tulis harga, jadi mereka undang. Jadi kayak agen asuransi ya. Wah, masing-masing cari orang-orang, mau ikut gak nih? Ada seminar nih, nilainya 300.000 nih. Tapi kalau kamu mau ikut, kamu free deh. Nilainya 300.000, tapi kalau kamu mau ikut free. Jadi orang nggak gampangin. Take it for granted, oh gratisan ya udah nggak usah datang lah, sempat nggak sempat gitu ya. Apalagi online begini kan, nggak mau nggak datang kan urusan mereka malam-malam begini. Nah, itu yang kita harus membahasakannya supaya mereka punya value bahwa oh iya, oh sayang banget ya kalau kamu nggak datang, ya udah saya undang yang lain ya misalnya. Nah, karena kita punya grup WA banyak sekali kan, banyak sekali orang-orang posting brosur-brosur ya. Apakah Anda juga datang malam hari ini? Banyak sekali loh acara-acara di pilihan yang lain. Nah, bagaimana kita mau pilih siapa dan kita mau ikut yang mana, itu kan banyak sekali pilihan. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang, itu yang jauh lebih penting. Yes, wow. Yes.
Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan silakan boleh drop question di chat atau boleh langsung bertanya. Oke, jadi Coach Har, kalau tadi intinya adalah kita mencoba ya, taruh di semua sosial media, kemudian juga kita coba untuk ke orang-orang yang kita sudah kenal. Nah, ada pertanyaan lagi, ini kalau misalnya saya sebelumnya bukan orang yang pernah menjual tiket seminar, tapi kali ini saya mendadak harus menjual tiket seminar. Saya dikirain yang aneh-aneh nggak, Coach? Oke. Makanya kalau mau testing awal dulu, kita nggak jual tiket seminar. Kita undang mereka hadir di acara seminar yang memberikan manfaat buat mereka. Jadi mereka dapat manfaat, ya, dan di situ, dan saya banyak kemarin juga support, saya banyak closing karena saya banyak support. Ya, perusahaan-perusahaan insurance, saya bilang, oke, kan mereka tahu bayaran saya mahal buat in-house. Saya bilang di tengah-tengah pandemi ini, saya tahu mereka juga lagi nggak sanggup bayar, kumpulin deh 200 orang, nanti saya kasih free seminar. Jadi saya banyak, rentetan free seminar saya banyak, tapi itu tidak untuk umum ya. Jadi dia kumpulin 200 orang hadir, saya kasih free seminar, bargainingnya adalah terakhirnya saya bisa umumkan acara saya, closing 30 orang gitu ya. Jadi saya banyak free seminar kemarin sama Manulife, hampir 800 orang, sama Prudential, sama Allianz, 2.000 orang lebih misalnya. Nah, dari situ saya umumkan closing lagi. Jadi win-win, mereka dapat ilmu gratis. Kalau mau undang saya, mereka juga lagi nggak sanggup, misalnya karena lagi pandemi ini, saya kasih support. Nah, contohnya. Jadi memang marketnya itu unik ya. Jadi memang harus dicoba. Oke. Kemudian nih saya ada pertanyaan lagi. Ini apabila saya menjual tiket Haryanto Kandhani, apakah tiket yang dijual via Marvi dengan tiket yang dijual oleh Haryanto Kandhani sendiri harganya sama, Coach? Ya, itu harus sama. Itu harus sama, tetapi yang membedakan adalah nanti ada Marvi akan memberikan, mungkin ada komisi reseller ya. Komisi reseller. Harus sama, karena kalau murah di kami, mereka nggak mau pasti sama dengan teman-teman reseller, harus sama. Kalau nggak jadi harganya rusak di luar sana. Jadi sama, yang kami jual sama, kalaupun ada paket promo, kami juga infokan kepada teman-teman paket promonya. Jadi sama. Oke. Yes. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi, apabila tidak ada yang pertanyaan, kita akan lanjut ke bisnis plan ya. Dan mungkin Bu Elvi mungkin harus perjelas nanti waktu mereka undang itu sistemnya mau bagaimana. Karena kan misalnya mereka posting di sosial media, dan di sosial media itu mereka juga nggak kenal semua, tiba-tiba mereka hadir, bagaimana ketahuan bahwa itu dari mereka, apakah mereka harus masuk di link tertentu atau bagaimana untuk mendapatkannya. Ya, nanti kita ada link tertentu, jadi kita bisa langsung bisa tahu ini referensi dari reseller yang mana, gitu. Iya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum nanti Bu Elvi bisa menjelaskan bisnis plan-nya dan saya meninggalkan ruangan mungkin untuk keperluan lain. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya, senang sekali bisa berjumpa. Nanti bisa follow @Haryanto_Kandhani di Instagram, bisa lihat postingan saya, video-video saya. Semoga juga bisa dapatkan manfaat. Oh, ini bukunya ada berapa? Buku yang saya terbitin, Pak Budi, atau buku koleksi di rumah ya? Kalau di rumah banyak ya, banyak. Kalau buku yang saya terbitkan ada 5. Ya, ada Public Speaking for Success, ada The Achiever, ada Leadership, ya, macam-macam. Nah, ini buku-buku yang saya terbitkan gitu ya. Nah, ada juga Public Speaking, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga saya waktu mau jualan ini kan saya sudah stok 1.000 buku karena baru terbit. Pandemi, ya kan? Nah, saya bikin bundling. Saya bilang, oke, teman-teman yang beli 100.000 buku ini dapat free seminar Haryanto Kandhani 1 jam. Langsung 300 orang beli buku ini, ya. Wow. Padahal harganya 80.000. Jadi saya bilang, tapi memang kerjasama dengan Gramedia ya. Cuma buat lakuin aja supaya di gudang nggak numpuk. Jadi saya bilang,
saya dapat ide 80.000 harganya, saya jual 100.000 tapi dapat free seminarnya. Berarti mereka rasa mereka beli buku 100.000 dapat free seminar. Mereka merasa value banget, 300 orang ikut, 300 orang dengerin saya jualan lah lagi public speaking dan personal branding, laku lagi di situ. Dan semua saya kurung dalam satu kolam di WA. Nah, jadi untuk dapat link itu masuk di WA Group. Jadi ada 300 orang terkurung di dalam kolam, kami sebutnya kolam, di situ nanti saya kasih ilmu, saya kasih apa, sekali-sekali jualan lagi, laku lagi, sekali-sekali jualan lagi, laku lagi. Itu seperti ikan yang sudah ada di kolam, dikasih makan, besok dipancing. Dikasih makan, besok dipancing. Itu ada tekniknya lagi, itu yang saya ajarin di personal branding ya, bagaimana membangun komunitas, bagaimana membangun hot market, itu yang membuat kita mudah jualan. Memang sangat susah jualan dan mancing ikan di laut bebas. Nah, laut bebas itu. Jadi di WA group saya ada ratusan WA group yang saya foundernya. Nah, kalau kita foundernya, kita bisa promosi dengan gampang. Tapi di WA group lain saya nggak promosi. Karena apa? Saya menghargai kebijakan dari grup-grup yang lain. Nah, itu contoh. Oke, Coach, saya sharing sedikit. Kemarin saya ada di produk online makanan, promosi produk di IG dan WA, tapi nggak ada customer beli produknya. Kendalanya di mana ya, Coach? Nah, karena langsung promosi produk ya, tanpa membuat edukasi dulu tentang pentingnya produk itu, makanan itu. Jadi ingat selalu, edukasi dulu, baru promosi. Interaksi dulu, baru transaksi. Coach, saya sharing sedikit. Kemarin saya ada, oke, sama ya. Sama. Nah, kendalanya mungkin karena ingat orang mau beli sebuah produk atau jasa, kalau dia kenal Anda, dia suka, dia percaya sama Anda. Artinya gini, orang nawarin produk ini banyak sekali loh. Banyak sekali. Kenapa harus beli sama kita? Nah, berarti kita harus standing out of the crowd. Kita keluar dari kerumunan. Itu yang saya ajarin sama orang asuransi. Ada banyak orang asuransi, ada banyak orang nawarin produk kesehatan. Kenapa harus beli sama kita? Nah, pasti kita lebih mau beli sama orang yang kita kenal, kita percaya, dan kita anggap ahli di bidangnya. Nah, itu yang kita harus bangun branding kita. Berapa lama kita melakukan edukasi? Tergantung marketnya ya. Ada yang mudah, ada yang butuh waktu memang. Dan juga tergantung produknya. Ada produk yang kita nggak perlu edukasi karena market sudah mengenal dan tahu, ada yang butuh waktu. Tergantung lagi produknya. Ya. Nah, kita kan korban edukasi semua sebenarnya. Coba pikir ya, jawabannya apa? Diputer, dijilat, dicelup. Apa jawabannya Bu Asdianawati? Iya. Nah, itu kita tahu dari mana kalau bukan diedukasi, ya kan? Nah, kemarin saya undang calon customer untuk datang atau hadir acara webinar, tapi nggak ada yang join di webinar. What's the problem? The problem is Anda belum meyakinkan mereka, dan mereka belum yakin dengan penawaran Anda, ya. Karena urusan penjualan adalah urusan meyakinkan orang lain akan produk jasa yang kita tawarkan. Kalau mereka belum yakin dan belum mereka rasa butuh, kenapa mereka harus hadir? Itu yang membedakan. Nah, itulah tantangannya di dalam penjualan. Kalau memang penjualan dengan gampang punya brosur ini dan kita tawarin langsung laku, itu saya rasa Anda akan jadi kaya raya semua kalau punya brosur dan laku ya. Justru itu membangun sebuah kepercayaan, itulah yang kita perlu belajar, ilmu penjualan, ilmu sales dan marketing. Oke. Dalam edukasi sangat diperlukan copywriting yang bagus, sedangkan tidak semua orang mampu untuk copywriting yang tepat. Bagaimana cara kita menyiasati hal tersebut? Itu ada ilmunya lagi tuh, ada ilmunya lagi copywriting ya. Cara menulis caption itu juga saya ajarin, ada ilmunya lagi tuh semua. Jadi ada ilmunya semuanya yang bisa melakukan itu. Bersyukurlah ada di grupnya ya, semoga Bu Elvi dan teman-teman bisa melatih reseller-resellernya jago jualan, nanti jago jualan, teman-teman juga dapat. Yes, oke. Oke, sudah teman-teman. Baik, terima yang sudah di sini dan sudah ya di sini yang benar-benar. Kalau teman-teman nyalain video ya, lebih ke branding loh. Jadi dari semua yang hadir, saya paling ingat cuma satu di sini, Asdianawati. Brandingnya berhasil.
Jadi kalau Anda ikut-ikut Zoom ya, ikut-ikut Zoom nanti 500 orang, 300 orang Anda sering bertanya. Nah, keingat tuh Pak Budi, halo. Jadi yang saya keingat di sini paling John Manurun. Dia paling sering interaksi dengan chatting. Jadi kalau saya selesai ini malam, tadi istri saya tanya siapa aja yang hadir, saya akan ingat John Manurun, Budi Pranata, Elvi, Mulyadi, Asdianawati, Edwin Robert. Yang lain, oh ada si Ibu Liliana, ya udah yang lain saya lupa. Karena apa? Anda tidak interaksi dengan saya, Anda tidak muncul di permukaan, Anda tidak stand out of the crowd. Itu ilmu branding nomor 1 hari ini buat Anda. Every time Anda ikut komunitas, munculkan videomu. Kalau perlu di videomu sudah ada julukan, misalnya Pikuba apa, David Sow apa, David Lee apa. Jadi orang kayak saya, Coach Haryanto Kandani, itu cara nancapkan diri kita, diingat, dikenal. Bertanya, berinteraksi, muncul videonya. Nah, kita expect banyak orang tahu kita, tapi kita nggak ada muncul. Nah, dunia ini persaingan ketat sekali. Ya, semua orang bisa jual masker, semua orang bisa jual hand sanitizer. Kalau kita tidak keluar di permukaan, orang nggak akan ingat kita. Kita dilupakan, orang lain laku barangnya. Nah, itu ilmu branding sedikit buat Anda ya. Jadi saya bilang, Anda mau belajar personal branding, harus berani tampil dulu di Zoom, di video, di sosial. Nah, kayak belajar nanti Pak Ruby Herman akan bantu tuh. Beliau maha hadir tuh ya. Dan Pak Budi Pranata ini juga jago banget, ahli networker sejati. Semua orang dia kenal ya. Jadi Anda mau kenal siapa, tanya Pak Budi Pranata. Pak Budi, saya izin ya, saya suka ceritain tentang Bapak di mana-mana. Saya bilang kenal satu orang ini bisa kenal ustadz, mau kenal pejabat, mau kenal artis sama beliau. Kenapa? Karena beliau selalu mau membangun hubungan sama siapa aja. Interaksi, saya selalu pegang itu. Banyak teman, banyak rezeki. Sharing-sharing, berakhir selling. Edukasi, berakhir promosi. Interaksi, berakhir transaksi. Sekian dari saya. Wow, thank you, Coach Har. Wow, Bu Liliana juga ya sudah berhasil closingin saya tuh beliau ya. Oke. Coach Har usia berapa boleh ditebak kira-kira? Ayo. Boleh dikasih giveaway nih. Kira-kira. Ya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran anak sudah remaja satu ya. Anak sudah remaja. Oke. Thank you. Jadi muda ya, 40 ya. 40 ya. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Yes. Yes, pamit thank ya, you, Bu Coach Elvi ya. Har. Yes, ya, Coach Har sudah meninggalkan ruangan. Seru banget ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang saya akan sharing ke teman-teman mengenai benefit ya. Tadi kita juga sudah tahu apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi sudah dibantu oleh Coach Har dengan cara yang sangat mudah untuk kita bisa jualin produk beliau adalah dengan memberikan seminar gratis. Dan teman-teman, for your information, saya sudah berkali-kali bekerja sama dengan beliau dan memang seriously tiket seminarnya beliau pada saat itu masih belum webinar ya, masih seminar ya, itu banget dijual. Karena satu, ya beliau sudah level. Jadi begitu saya pasang fotonya beliau aja sudah pada tanya-tanya, ini acaranya apa sih, mengenai apa sih, kapan sih gitu loh. Nah, jadi gampang banget untuk teman-teman sudah dibantu dengan seminar gratis, ayo di-share ke teman-temannya, gitu, di-share ke orang-orang yang dikenal, dan boleh coba juga pasang di sosial media. Karena kita bukan hanya bakal jualan sekali doang kelasnya, karena kelas beliau itu banyak sekali, tiap bulan juga selalu ada. Jadi itu kita coba-coba terus. Karena setiap orang sebetulnya cara jualannya berbeda-beda. Karena tentu saja network saya dengan networknya teman-teman kan berbeda-beda ya. Gitu. Oke, ini dia nggak bisa jadi biru. Oh gitu. Oh, atau kita terus di grup aja deh. Oke, kalau begitu bagaimana apabila nih, karena teman-teman ada beberapa ya, saya share nomor WA saya, teman-teman silakan chat saya ya. Nah, ini. Silakan chat saya untuk yang belum masuk ke dalam grup, nanti saya bakal kirimkan linknya. Ada lagi kah? Oke, teman-teman, sebelum kita end this session, boleh dong kita foto-foto. Jadi teman-teman yang belum bukain videonya,
tadi kita sudah belajar sedikit mengenai personal branding. Hidupin dong videonya, yuk kita foto-foto. Yang pasti personal branding ini keren banget, benar-benar ketika you learn this ilmu, wah amazing, your life will change. Saya tahu banget Bro Haryanto Kandhani dulunya gimana. Iya. Top deh. Karena saya sendiri juga ini ya pernah ikut kelasnya beliau dan kenal baik dengan beliau. Saya tahu banget lah kelasnya. Kelas yang wow, mind blowing banget. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Apabila tidak ada yang bertanya, kita end this session. Satu lagi mau nanya, sorry saya betung. Yang untuk besok bisnis hack dari Pak Budi itu apa ya? Itu webinar juga, Pak. Webinar ya. Dari apa? Dari Marvel sendiri apa bagaimana ya? Itu dari YouCoach. Jadi kita juga bisa jualin produknya Business Hack. Itu nanti ada sharing komisinya seperti apa, bisnis plan-nya itu akan kita sharing di grup di kita tambahin, kita ada videonya juga, Vi, nanti kita kasih share. Jadi teman-teman yang mau pelajarin tentang product knowledge-nya. Ya, benar. Nanti kita kemarin sudah sempat ada program, sudah ada temu reseller juga ya, itu kayaknya minggu lalu ya, Bro ya. Hari Sabtu lalu, yes, minggu lalu. Ya. Nah nanti teman-teman bisa pelajari untuk yang business hack gitu. Dan kalau saat ini mungkin yang fokusnya sama Coach Haryanto Kandhani. Oke. Oke, jadi teman-teman yang chat ke saya ya, soalnya ini ada beberapa nomor, ini saya jadi agak bingung juga. Iya, ini ada yang private chat lagi, jadi jadi ini sebenarnya dapat link ini dari mana? Tadinya ini adalah close group ya, tapi kok bisa dari luar kok bisa masuk? Tapi keren banget kan, itu ternyata sampai melompatin kemajuan teknologi ya. Iya, mungkin di copy paste. Aduh. Oke. Yes. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, silakan di closing, Bro Ruby. Kita serahkan kepada host kita. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi thank you so much. Saya Ruby Herman, dan juga Elvi Angelina, dan juga ada Mario. Kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Marvi. Yes, jadi sekali lagi teman-teman di sini bisa belajar how to make the sales ya. Tadi udah ngobrol banget sama Bro Haryanto Kandhani. Saya juga banyak belajar dari Bro Haryanto Kandhani sehingga bisa jualan gitu kan. Sehingga saat kita bisa jualan, ya kan, ya kehidupan kita juga bertambah baik lah gitu. Semoga apa yang malam hari ini di-share bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga tentunya buat tambah sukses lagi. Sekian dari kami, dari Marvi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau salah kata. Thank you so much and all the best. Nanti kita chat-chat lagi di grup WhatsApp. Thank you. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Dan juga Elvi. Thank you. Bye.